berkenaan dengan pengangkatan saudara-saudara sebagai Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih. Penandatanganan berita acara Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Presiden Republik Indonesia. Akhirnya para demonstran kemarin, para penjara kemarin, dan para pengkritik yang tidak suka kepada Ibu Sri Mulyani, mereka bisa mengucapkan syukur, alhamdulillah. Karena pada sore tadi Ibu Sri Mulyani resmi digantikan oleh seorang ekonom dari Jawa Barat, yaitu Bapak Purbaya Yudi Sadewa. Nah, banyak orang yang beranggapan negatif bahwa Ibu Sri Mulyani dipecat karena desakan orang lain atau apa. Ada juga yang beranggapan ini karena kejenuhan Ibu Sri Mulyani karena sudah menjabat menjadi Menteri Keuangan sepanjang masa ya. Beliau dipakai sejak zamannya Pak SBY, Pak Jokowi, dan juga Pak Prabowo. Tak tanggung-tanggung memang ya. Ibu Sri Mulyani ini menjabat Menteri Keuangan ini nggak nanggung. Mulai zamannya SBY, beliau sudah diangkat menjadi menteri, dan Pak Jokowi juga diangkat jadi menteri, dan Pak Prabowo juga mempercayai dan mengamanahkan Menteri Keuangan ini dipimpin oleh Ibu Sri Mulyani. Cuman kemarin itu ada desakan dari beberapa kalangan agar Ibu Menteri ini segera mundur ya kan. Segera dicopot, segera diganti gitu ya. Sehingga terjadilah kemarin kerusuhan dan juga demonstran, sehingga terjadi penjarahan di rumahnya Ibu Sri Mulyani. Karena banyaknya negatif ya, banyak orang yang sudah berpikir negatif tentang Ibu Sri Mulyani ya, mulai dari naiknya pajak dan lain sebagainya. Banyak orang yang merasa negara ini semakin terpuruk begitu. Nah, padahal pastinya niatnya Ibu Sri Mulyani itu pasti baik ya kan, pasti baik. Nah, mungkin ini hanyalah sekedar meredam suasana negara ini. Karena kemarin Ibu Sri Mulyani ini salah satu target yang dilakukan oleh para pendemo dan dilakukan oleh para penjara, sehingga rumahnya beliau juga ikut terjarah. Begitu. Jadi masuk akal, dan saya mengapresiasi kepada Pak Prabowo sudah bisa mengambil tindakan tegas untuk meredam suasana yang mencekam menjadi lebih stabil lagi. Dengan mencopot dan mengganti Ibu Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan, ini berdampak kepada para kelompok, para
pihak-pihak yang tidak suka kepada Ibu Sri Mulyani ini ucap sujud syukur gitu ya. Nah, kita tidak tahu padahal ini strategi Pak Prabowo, dan saya ucapkan bravo Pak Prabowo karena sudah mengambil langkah tegas ini. Kemarin para ketua partai sudah memberhentikan atau menonaktifkan 5 kadernya ya. 1 dari Golkar, 2 dari Nasdem, 2 dari PAN. Mereka 5 orang ini dinonaktifkan dari kursi DPR. Dan sekarang 1 lagi Menteri Keuangan dari pemerintahan dinonaktifkan dan diganti. Bukan cuma dinonaktifkan, tapi langsung diganti gitu ya. Nah, teman-teman, kepemimpinan Pak Prabowo ini sama Mas Gibran ini adalah satu kesatuan. Banyak yang beranggapan ya, terjadinya reshuffle ini merugikan pihak Pak Jokowi. Karena kayak Menteri Koperasi, kayak Menteri Keuangan, kayak Menteri Pemuda Olahraga, itu kan menteri-menteri yang sebelumnya sudah menjabat di era Pak Jokowi ya. Banyak yang beranggapan seperti itu. Banyak yang beranggapan juga Ibu Menteri ini sudah jenuh karena sudah 3 periode, 3 kali ganti presiden, beliau sudah menjabat Menteri Keuangan, bergelut dengan keuangan deh. Bukan uang pribadi tapi uang negara, sehingga mungkin membuat jenuh gitu ya. Sehingga mungkin dengan inisiatif sendiri meminta Pak Prabowo untuk segera mencarikan penggantinya. Ya, kalau Ibu Sri Mulyani langsung bilang saya mundur dari Menteri Keuangan, itu akan menjadi gejolak lagi. Tapi kalau Pak Prabowo mengambil langkah dengan mengganti, nah ini menjadi haknya Pak Presiden gitu ya. Hak prerogatif Pak Presiden untuk mengganti bawahannya sesuai keinginannya. Nah, semoga menteri yang baru ini, menteri Bapak siapa tadi itu, masih agak asing ya namanya karena masih baru ya. Karena yaitu Bapak Purbaya Yudhisa Dewa ya. Nah, saya ucapkan selamat mengemban amanah. Semoga Bapak bisa memperbaiki dan membuat lebih baik lagi tentang keuangan negara ini. Jangan mudah tertipu daya, jangan mudah rasa keinginan untuk korupsi, jangan, karena nanti akan berdampak negatif kepada Bapak dan juga keluarga Bapak. Nah, kepada teman-teman semuanya mungkin itu saja, cukup sekian. Semoga teman-teman semuanya dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa sehingga bisa beraktivitas dengan suasana hati yang damai dan sehat. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.